I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Sulistewati. Saya dari kelas 1 B Manajemen Fakultas Ekonomi NPM 22031198. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Kalimat Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian kalimat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan atau asimilasi bunyi, tanda titik, tanda tanya, ataupun tanda seru. Di dalamnya dapat disertakan tanda baca seperti koma, titik dua, pisah, dan spasi. Tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru pada wujud tulisan sepadan dengan intonasi akhir pada wujud lisan, sedangkan spasi mengikuti mereka melambangkan kesenyapan. B. Unsur penyusun kalimat. Kalimat disusun berdasarkan unsur-unsur yang berupa kata, frasa, dan atau klausa. Unsur-unsur kalimat itu adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. 1. Kata. Kata merupakan satuan bahasa yang mempunyai arti atau satuan pengertian. Dalam bahasa Indonesia, kata adalah satuan bahasa terkecil yang mengisi salah satu fungsi sintaksis atau subjek, predikat, objek, atau keterangan dalam suatu kalimat. 3. Klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal berupa kelompok kata berkonstruksi predikatif yang terdiri atas subjek dan predikat dengan atau tanpa objek, pelengkap atau keterangan, dan berpotensi menjadi kalimat. Ciri-ciri kalimat tunggal. Pertama, selalu dimulai dengan huruf kapital. Kedua, sebuah kalimat tunggal hanya menggambarkan satu peristiwa saja. Ketiga, kalimat tunggal tidak memiliki kata hubung. Keempat, kalimat tunggal hanya terdiri dari satu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembaca. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pengetahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek, S, dan predikat, P. 2. Taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. 3. Menggunakan diksi yang tepat. 4. Menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. 5. Menggunakan kesejahteraan bentuk bahasa yang dipakai. 6. Melakukan penekanan ide pokok. 7. Mengacu pada kehematan penggunaan kata. 8. Menggunakan variasi struktur kalimat. Contoh kalimat efektif dalam paragraf. A. Bentuk tidak efektif. Contohnya, Brian ini merupakan salah satu dari mahasiswa Universitas Indonesia. Kebetulan saat ini Brian kontrak rumah di daerah dekat rumah sakit. Dengan demikian, jadi untuk pergi kuliah Brian perlu menggunakan alat transportasi umum yaitu kereta. Selain dari Brian, banyak para mahasiswa di Universitas Indonesia yang tinggal di daerah rumah sakit yang juga menggunakan fasilitas kereta sebagai sarana transportasi yang digunakan oleh Brian tiap melaksanakan kegiatan kuliah. B. Bentuk efektif. Contohnya, Brian merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia dan kebetulan Brian kontrak rumah di daerah yang dekat dengan rumah sakit. Untuk pulang dan pergi kuliah, Brian hanya menggunakan transportasi umum seperti kereta. Selain Brian, ada banyak mahasiswa dari Universitas Indonesia yang juga tinggal di daerah dekat rumah sakit tersebut. Mereka juga menggunakan fasilitas umum yang sama dengan Brian, yaitu menggunakan kereta sebagai sarana transportasi pulang dan pergi dari kegiatan perkuliahan.
Kesimpulan dari materi saya kali ini, kalimat merupakan satuan bahasa terkecil namun terlengkap maknanya dan mempunyai intonasi final yang mengakhirinya. Sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia secara sederhana biasa terdiri dari dua unsur yang membangunnya, yaitu unsur subjek dan predikat. Kalimat tunggal adalah jika kalimat tersebut hanya memiliki satu gagasan dan hanya terdiri dari satu subjek dan predikat saja. Kalimat menjemuk adalah jika kalimat itu terdiri dari dua atau lebih klausa yang membangunnya dan biasanya memiliki lebih dari satu predikat. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menjelaskan gagasan penulis kepada pembaca secara utuh tanpa ada kebimbangan atau keraguan dalam penafsirannya. Demikian makalah ini saya susun. Semoga untuk kedepannya kita semua memahami segala unsur-unsur kalimat dalam bahasa Indonesia dengan benar dan mengaplikasikannya ke dalam penulisan. Demikianlah presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.